Ya. Tolong diingat teman-teman. Jadi, kuliah itu jangan hanya sekedar formalitas dari ijazah. Ya, hanya untuk cari nilai. Iya. Benar nggak Pak? Enggak ya? Dan nanti ya Pak. Nilai, kalau bagi saya sih nilai itu adalah hasil dari belajar, begitu hasil dari belajar, begitu. Jadi artinya dia bisa dapat nilai bagus kalau memang dia hasil belajarnya bagus, begitu ya. Kayak gitu. Jadi sehingga kita memang mendorong mahasiswa raihlah prestasi setinggi mungkin, begitu ya. Tapi dengan cara-cara yang benar, belajar yang benar, begitu. Ya. Pak, dulu kalau saya kuliah tuh memang nggak kupu-kupu Pak. Saya pasti ada melencengnya ke ikut ini, ikut organisasi ini, itu sebenarnya untuk mahasiswa itu penting nggak sih sebenarnya? Ada yang bilang apalagi di Batam ini cenderung mereka bekerja. Pasti kalau udah ikut organisasi UKM segala macam itu pasti ini kan Pak. Mereka bingung bagi waktunya. Benar. Gitu. Menurut Bapak tuh gimana tuh Pak? Kami akan sangat mendorong sekali mahasiswa untuk itu. UKM ya. UKM. Jadi UKM itu sebenarnya adalah lahan untuk mahasiswa belajar kita yang kenal dengan istilah soft skill itu, begitu ya. Ya, jadi artinya dia bisa belajar kepemimpinan di sana, dia bisa belajar memanage sesuatu, mengatur waktu, dan dia belajar presentasi, komunikasi di sana, dan kerjasama antar tim di sana. Dan itu kalau menurut saya itu adalah modal yang sangat bagus sebenarnya untuk mahasiswa bisa mempunyai prestasi nanti atau bisa mempunyai karya setelah mereka lulus nantinya. Jadi menurut saya itu hal yang sangat penting. Dan kami di Universitas Universal, kami selalu mendorong mahasiswa untuk itu. Walaupun kami tahu di sela-sela waktu mereka kerja itu sebenarnya sudah sangat sempit gitu ya. Sangat sempit sebenarnya mereka punya waktu. Akhirnya ya kita waktu lah. Mungkin jadi jumlah aktivitasnya tidak banyak, tapi ada yang bisa dilakukan begitu. Iya. Kalau di kampus kayak di Universal tuh banyak yang apa? Kalau nggak salah kan ada kelas malam ya. Kelas malam. Iya. Berarti kan artinya di siangnya banyak mahasiswa yang bekerja Pak ya. Betul. Jadi di kita 90% lebih mahasiswanya 90% Pak bekerja gitu ya. Ya, bekerja. Okay, Jadi yang tidak bekerja justru menjadi minimum. Jadi kamu dulu ikut UKM nih? Ikut Pak. Ikut apa? Gak usah lah Pak. Marching band. Paduan suara. Paduan suara juga bagus kan? Iya. Iya. Di Universal itu ada yang nari kan Pak? Ada. Ya, itu yang banyak itu loh Pak. Apa sih namanya Pak? Tim Tarian Kasih Semesta ya. Iya, itu Inla, benar. Iya, terkenal ya. Itu terkenal. Dari kampus itu. Iya. Kalau di kampus Pak sering nggak dari pihak kampus itu menyelenggarakan seperti workshop, seminar gitu untuk mendorong mensupport teman-teman mahasiswa itu di Universal? Ada Pak ya? Ada. Contohnya Pak? Kami sering mengadakan misalnya gini, yang sifatnya adalah pelatihan itu kami kerjasama dengan perusahaan Glins. Itu satu perusahaan yang bergerak di Singapura. Jadi dia hadir di kampus memberikan pelatihan seperti bagaimana sih menghadapi wawancara, kemudian membuat surat lamaran kerja yang baik, begitu. Itu kita adakan. Dan dari program studi mereka juga mengadakan beberapa semacam kita sebut kuliah tamu, begitu, dengan perusahaan-perusahaan seperti Shopee, itu juga ada pernah ke kita gitu ya, dan beberapa perusahaan yang lain lah gitu ya. Jadi ini semuanya adalah untuk membuka wawasan mahasiswa. Membuka wawasan. Nah, selain itu juga kita berusaha melakukan pelatihan yang sifatnya semacam ini apa istilahnya, menuju ke arah sertifikasi begitu. Contohnya untuk program akuntansi itu ada Mayo begitu ya. Yang bidang komputer kita ada Oracle begitu. Jadi itu kita lakukan gitu. Harapannya mahasiswa di situ mereka bisa masuk ke standar
Betul. Spesifikasi skill-skill apa gitu Pak. Betul. Ya? Diharapkan dari dunia kerjanya begitu ya. Nah, kayak misalkan sertifikasi seperti itu tuh itu udah include di perkuliahan, di pembelajaran atau mereka didorong untuk ikut lagi gitu Pak? Kalau sertifikasinya pasti kita tidak bisa memberikan. Karena yang bisa memberikan adalah dari lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi betul. Tapi kita memberikan ilmu untuk menuju ke sana gitu. Gitu. Iya. Itu ada. Jadi lulus itu tidak hanya ijazah, tapi mereka ada ijazah, ada sertifikasi apa gitu Pak ya? Kalau mau sertifikasi mereka harus tes sendiri. Mereka harus tes. Tapi maksudnya sudah dibantu dengan mereka datang ke kampus gitu ya. Untuk belajar hal-hal itu. Ya, jadi dalam proses perkuliahan itu kita membekali kemampuan untuk itu begitu. Aku dulu nggak ada. Nggak ada. Emang ada nggak? Nggak ada. Saya baru nyampe Batam nih, baru ngambil sertifikasi kan di luar kampus berarti kan Pak? Iya, benar. Jadi emang trennya di Batam ini sendiri, teman-teman saya itu Pak, mereka setelah lulus mereka masih cari sertifikat lagi, bayar lagi, ya kan trennya di Batam itu seperti itu. Benar. Maka ada yang mengatakan nggak usah kuliah, tapi kita jurusan ini aja, tapi ada sertifikat bisa ini gitu. Tapi kan ada nilai-nilai yang nggak bisa didapetin dari kuliah. Ya, kalau saya tetap melihat bahwa ijazah itu adalah semacam paspor untuk kita bisa masuk ke dalam satu dunia yang dunia tertentu gitu ya. Ke suatu perusahaan itu juga begitu. Karena bagaimanapun sampai sekarang perusahaan-perusahaan juga masih menuntut adanya itu begitu. Tapi untuk kesuksesan dia tidak hanya mengandalkan ijazah ini. Dia harus punya sebuah kapasitas juga begitu. Nah, jadi tadi skill itu ya Pak ya. Betul. Nah, itu yang perlu dia membangun diri begitu. Selama proses perkuliahan, dia harus mencoba melengkapi dirinya untuk hal-hal seperti itu. Betul. Pak, kalau nilai-nilai apa saja sih Pak yang perlu ditanamkan di mahasiswa agar ketika mereka lulus tuh mereka jadi bermanfaat. Bermanfaat bagi masyarakat, di dunia kerja lebih siap, itu nilai-nilai seperti apa Pak? Yang ditanamkan di kampus selama ini di Universal? Kalau di UVES kan kami punya sebuah visi yang bahwa ingin terlibat dalam menciptakan peradaban dunia satu keluarga begitu ya. Jadi dunia satu keluarga ini kami mendorong mahasiswa itu bisa terus memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada siapapun juga begitu. Nah, jadi dari sana kami menurunkan bahwa hal-hal yang secara mendasar yang dibutuhkan mahasiswa paling tidak adalah dia harus jujur. Ya, orang jujur baru bisa sukses begitu. Kemudian dia harus disiplin. Orang jujur bisa jujur ya. Disiplin. Kemudian kami mendorong juga mereka untuk menjadi care, peduli. Ya. Jadi ini satu hal yang kami sangat mendorong terbentuknya itu. Kalau di perkuliahannya seperti apa Pak? Maksudnya menerapkan nilai-nilai itu seperti apa Pak teknis ininya? Kalau jujur ya dalam ujian ya tidak boleh nyontek dan sebagainya, tugas tidak boleh plagiat gitu ya. Kalau disiplin ya kedatangan harus tepat waktu gitu. Tugas-tugas tepat waktu. Nah, kalau care nggak boleh titip tanda tangan. Begitu. Kalau care udah digital kali mungkin Pak, enggak ya? Belum ya, masih ini. Nah, kalau care kami mengajarkan waktu itu kalau masih kuliah sih sederhana, kami ngajarin ke mahasiswa. Ketika Anda kuliah, ruang kelas Anda boleh geser-geser. Tapi begitu selesai, Anda harus kembalikan ke posisi semula. Dibalikin lagi ya? Ya, kenapa? Karena habis itu akan ada orang lain yang mau akan pakai. Jadi Anda peduli sama orang yang setelah akan pakai. Rapikan kembali supaya orang lain nyaman. Mereka makainya nyaman begitu. Betul. Jadi itu hal care yang sederhana begitu. Nah, care yang lain adalah misalnya kayak masalah sampah, masalah kebersihan, itu kita tanamkan kepada mahasiswa kita gitu. Kesannya sepele. Tapi benar. Ya betulan misalnya saya ketika saya merekrut orang, saya nggak pernah lihat nilai, nggak pernah lihat ini. Kadang lihat orang ini kira-kira care nggak, orang ini kira-kira benar Pak, benar. Iya. Ya walaupun sekarang banyak yang di koran-koran tuh IPK harus 2,75. Masih ada? Udah nggak ada lagi sih waktu zaman saya dulu Pak. Tapi saya direkrut sini nggak dilihat itu sih. Benar ya? Yang dilihat apanya? Dilihatnya skillnya pengalamannya. Bukan begitu Mas Danang. Iya. Pak, kalau menurut Pak Asmandi IPK itu
masih penting nggak, Nah, Pak? itu Hari tadi. ini tuh IPK itu masih penting nggak? Kalau saya lihat sih sampai saat ini memang masih penting gitu ya. Masih penting dan pengertian begini. Dan pengertian itu adalah tetap sebagai semacam paspor saja. Ya, tapi ketika dia sudah begitu dia masuk ke kuliah, maka dia akan menunjukkan kapasitasnya dia. Karena gini, bagaimanapun ketika kita melihat ke dunia industri kan kalau dia belum kenal kita, maka yang dilihat adalah angka itu. Kecuali dia sudah kenal dengan kita. Berbeda. Misalnya gini, misalnya saja di Tribun lah, sudah ada beberapa lulusan UVES kerja di sini misalnya. Kan sudah terlihat, oh mas lulusan UVES bisa tuh gitu misalnya. Jadi ketika akan lamar mungkin sudah tidak dilihat IPK lagi. Nah gitu. Jadi udah dilihat Sudah diketahui gitu ya. diketahui, Tapi ketika kita masuk ke tempat yang belum diketahui, maka orang cenderung indikatornya apa sih kan begitu. Nah, maka pertama orang akan melihat itu dulu begitu. Nah, jadi indikator bahwa orang itu punya kemampuan adalah di sana gitu. Nah, tapi setelah nanti dikenal ya mungkin itu sudah tidak begitu dilihat lagi. Jadi itu hanya semacam paspor untuk awal kita melangkahkan kaki. Iya. Jadi sebenarnya masih ada perusahaan juga yang masih melihat. Benar. Karena Masih banyak. Karena seringkali kalau kita lihat ada perusahaan-perusahaan melihat IP, ini IP-nya 2,6, langsung dibuang lamarannya, nggak akan dilihat-lihat lagi begini ya. Nah, kan jadi artinya kalau itu kan jadi mahasiswa lulusan ini kan tidak punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dia begitu. Iya, mungkin kalau kayak tadi Pak Asmadi bilang kan itu jadi indikator ya. Paspor untuk proses administrasi itu Betul. mungkin ketika di filter itu akan diprioritaskan pasti di situ. Baru nanti biasanya kalau pas sudah interview baru digali di situ. Tapi kalau IPK-nya nilainya jauh di bawah standar ya pasti akan di nomor sekiankan dulu gitu kan. Memang akan diprioritas. Memang kalau di dunia kerja seperti itu. Meskipun saya termasuk IPK saya nggak ini, tapi saya jadi malu IPK saya. Nggak apa. Buktinya maksudnya berbeda-beda gitu Pak. Betul. Nah, jadi ada tanggapan bahwa IPK itu juga sebenarnya nggak menentukan nasib seorang, nggak akan lulus gitu. Tapi kalau dia punya skill dari yang dia dapatkan di sekolah, nah itu bisa menjadi modal dia juga nanti di dunia pekerjaan. Benar? Iya, lebih bagus lagi skillnya IPK-nya bagus, skillnya bagus, attitude-nya bagus, skillnya ini bagus. Ya, seringkali kita bisa melihat misalnya ada yang mahasiswa yang dulunya IPK-nya cuma 2, sekian ya, gitu ya. Tapi ketika dia kerja, ternyata dia punya kepemimpinan yang bagus begitu. Nah, dia bisa memimpin tim begitu. Jadi akhirnya dia menjadi terlihat sukses dia berkarir di pekerjaannya dia juga begitu. Nah, ini bisa terjadi karena dia ada kesempatan untuk mencoba kan. Nah, kalau dia nggak ada kesempatan mencoba ya selesai gitu. Kasihan gitu. Iya. Ada faktor keberuntungan juga yang membantu dia akhirnya meskipun dia IPK-nya ini tapi dia bisa menunjukkan. Pasti prosesnya juga lebih keras lagi. Iya. Kamu ngapain ketawa-tawa? Ngejek aku. Iya, kan ingat bos saya Pak. Nanti kalau udah off air aja ngomong aja nanti IPK saya berapa. Jangan tanya nih. Iya. Pak, jika kalau misalnya nih ada yang merasa dirinya tuh salah jurusan gitu. Sebenarnya saya juga dulu nggak mau masuknya hubungan internasional. Iya. Gitu. Buktinya memang banyak yang hubungan internasional larinya Deplu, Dubes segala macam, tapi saya nggak mau gitu. Nah kalau yang udah orang-orang di luar sana udah terlanjur nih mungkin dia udah diterimanya di situ, jalanin aja. Tapi nanti pas setelah lulusnya dia harus seperti apa tuh ijazah yang dia gunakan? Terserah dia. Iya betul, terserah. Jadi atau ya, memang kalau saya lihat sih yang penting ketika kita sudah masuk ke dalam prodi itu, maka cintailah prodi itu gitu ya. Nah, jalani dengan senang hati supaya kuliahnya bisa penuh kebahagiaan dan bisa meningkatkan kapasitas diri yang lebih besar di sana begitu. Tetap harus dijalanin ya. Iya. Karena udah terlanjur ya. Ya mestinya gitu nih. Iya. Kalau udah memutuskan ambil jurusan apa ya mau nggak mau ya harus total. ini. Makanya banyak mahasiswa yang gagal tuh karena ya dia udah nggak seneng ngambil jurusan itu loh. Ngapain ngambil jurusan itu kalau nggak seneng? Iya. Makanya banyak yang gagal ya Pak ya. Betul. Karena itu pilihan kedua gitu. Iya kan biasanya ada tesnya terus pilihan keduanya itu gitu. Pak kalau di Universal apa? Jurusannya apa aja Pak, prodinya Pak? Kita ada 5 fakultas. Ya, kita 5 bagi dalam fakultas. fakultas. Jadi fakultas yang pertama seni, itu ada seni musik, seni tari.
Oh, ada seni musik juga? Ada seni musik, seni tari. Kemudian kita yang kedua fakultas bisnis, itu manajemen akuntansi. Fakultas teknik industri, teknik lingkungan. Kemudian komputer, itu ada sistem informasi, teknik informatika sama teknik perangkat lunak. Nah, di teknik perangkat lunak ini mahasiswa belajar bikin game. Bikin game gitu. Ya, jadi ini mereka akan menuju ke sana gitu ya. Jadi tidak hanya main game tapi bikin game begitu ya. Dan kemudian terakhir adalah prodi pendidikan bahasa Mandarin. Ya. Oke. Tadi apa? Prodi Mandarin itu paling banyak ya Pak ya, peminatnya Saat ya. ini peminatnya. Setelah itu apa Pak? Manajemen Ya. akuntansi gitu. Oh, nggak kebayang kuliah malam itu. Kalau kuliah malam jam berapa Pak mulai? Kita Kita nggak pernah ngerasain ya sih. kita kuliah jam 6:30 mulai, selesai jam 10. Kalau reguler sebelumnya gitu ya. Ya. Rahmat tadi mana? Katanya mau kuliah. Iya. Pak, memang kalau sekarang kita ngelihat ya memang di perusahaan masih mencari ijazah, masih melampirkan ijazah. Tapi ada juga yang mungkin dia mau kuliah tapi dia nggak punya, dia butuh biaya lah sebenarnya Pak untuk kuliah gitu. Iya. Gitu kan, tapi sayang dia punya niat sebenarnya kayak gitu kan, sayang banget Pak. Iya, Makanya mungkin tadi apakah si dia bekerja itu menjadi solusinya juga, bekerja sambil kuliah itu tadi.